Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami. Kami dari kelompok 3, Praktikum Pengantar Akuntansi. Kali ini akan membahas mengenai buku besar dan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Tonton sampai selesai ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Buku besar ledger perusahaan jasa. What do you think of ledger? Menurut Wikipedia, buku besar yakni salah satu buku utama untuk dapat mencatat suatu transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal dan merupakan penggolongan akun sejenis. Buku besar atau ledger adalah sebuah buku yang berisi suatu kumpulan akun atau perkiraan akun. Akun rekening tersebut dapat digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Penggolongan akun buku besar. Akun real atau real account adalah suatu akun-akun yang terdapat di dalam neraca, misalnya saja aktiva, hutang, kewajiban, dan modal. Yang kedua, akun nominal atau nominal account adalah suatu akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi, misalnya saja pada akun pendapatan dan beban. Manfaat buku besar. Yang pertama, mencatat semua transaksi pada akuntansi dengan akurat. Yang kedua, melakukan suatu posting pada semua transaksi tersebut sesuai dengan akunnya masing-masing. Yang ketiga, menjaga suatu keseimbangan pada perkiraan yang ada, baik itu di kolom debit ataupun kredit. Yang keempat, akomodasi entry pada jurnal penyesuaian yang diperlukan. Yang kelima, membantu untuk mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dan bisa disajikan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama, bentuk T. Bentuk T adalah salah satu buku besar yang berbentuk huruf T. Buku besar ini merupakan sebuah buku besar yang paling sederhana dan paling banyak digunakan, biasanya untuk keperluan suatu analisis transaksi dan keperluan menjelaskan mekanisme penggunaan akun dalam pelajaran akuntansi. Yang kedua adalah bentuk skontro. Bentuk skontro adalah salah satu buku besar berbentuk sebelah menyebelah atau disebut dua kolom. Buku besar ini juga merupakan buku besar bentuk T yang lebih lengkap. Yang ketiga, bentuk stafel. Bentuk stafel adalah salah satu buku besar berbentuk halaman dan memiliki lajur saldo. Buku besar ini juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar 3 kolom memiliki lajur saldo tunggal dan buku besar 4 kolom memiliki lajur saldo rangkap. Bentuk stafel dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Bentuk stafel berkolom saldo tunggal merupakan salah satu bentuk buku yang digunakan apabila dibutuhkan penjelasan dari transaksi yang jumlahnya relatif banyak. Yang kedua, bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Bentuk stafel berkolom saldo rangkap merupakan salah satu bentuk buku besar yang mirip dengan bentuk kolom saldo tunggal. Perbedaannya ialah pada buku ini, kolom saldo dapat dibagi menjadi dua kolom, yakni kolom debit dan kolom kredit. Saldo normal akun. Jenis akun yang pertama ada aset. Jika bertambah akan ada di sisi debit dan jika berkurang berada di sisi kredit. Dan saldo normalnya ada di debit. Yang kedua ada kewajiban. Jika bertambah ada di sisi kredit dan jika berkurang ada di sisi debit. Dan saldo normalnya ada di kredit. Yang ketiga ada ekuitas pemilik. Jika bertambah ada di sisi kredit dan jika berkurang ada di sisi debit. Dan saldo normalnya ada di kredit. Yang keempat ada pendapatan. Jika bertambah ada di sisi kredit dan jika berkurang ada di sisi debit. Dan saldo normalnya ada di kredit. Dan yang kelima ada beban. Jika bertambah akan ada di sisi debit dan jika berkurang berada di sisi kredit. Dan saldo normalnya ada di debit. Bagaimana langkah memposting akun ke dalam buku besar? Berikut ini adalah
4 langkah pemindahan dari jurnal umum ke dalam buku besar. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah pindahkan terlebih dahulu tanggal kejadian yang ada pada jurnal umum ke dalam buku besar. Selanjutnya, pindahkan jumlah debit maupun jumlah kredit ke dalam kolom debit ataupun kredit pada buku besar. Yang ketiga, jangan lupa masukkan nomor halaman suatu jurnal atau ref ke dalam kolom referensi atau ref pada buku besar. Jangan lupa juga untuk dapat memindahkan juga penjelasan atau keterangan singkat pada jurnal umum ke dalam buku besar. Contohnya seperti ini. Contoh buku besar golongan kewajiban dan beban. Berikut contoh transaksinya yaitu pada tanggal 23 Juni, kreditur dibayar senilai Rp500.000. Pada tanggal 11 Juni membayar iklan sebesar Rp3.600.000. Jika kita masukkan ke dalam jurnal umum, akan tampak seperti berikut. Pada tanggal 23 Juni, utang kas pada kas, nomor referensi utang usaha ada 201 dan nomor referensi kas ada 101. Utang usaha terletak di debit sebesar Rp500.000 dan kas terletak di sebelah kredit Rp500.000. 11 Juni ada beban iklan pada kas. Nomor referensi beban iklan yaitu 503 dan kas 101. Beban iklan terletak di debit sebesar Rp3.600.000 dan kas terletak di kredit sebesar Rp3.600.000. Jika kita posting ke dalam buku besar, akan tampak seperti berikut. Utang usaha, di mana pada tanggal 23 Juni keterangannya yaitu utang usaha. Nomor referensinya 201, terletak di debit dan saldonya berada di debit sebesar Rp400.000. Yang kedua ada beban iklan pada tanggal 11 Juni, di mana membayar iklan, nomor referensinya yaitu 503, terletak di sebelah debit sebesar Rp3.600.000 dan saldonya berada di debit sebesar Rp3.600.000. Jurnal penyesuaian atau adjusting journal entry pada perusahaan jasa. Jurnal penyesuaian merupakan salah satu siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Seperti yang kita ketahui, bahwa siklus akuntansi perusahaan jasa terdiri dari analisis bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, lalu setelah itu adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian biasanya disusun pada akhir periode. Jurnal penyesuaian dibuat setelah neraca saldo dibuat. Lalu, apa itu jurnal penyesuaian? Adjusting journal entry atau jurnal penyesuaian merupakan proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian pada akhir periode. Ada dua alasan pembuatan jurnal penyesuaian. Alasan pertama yaitu kondisi di mana suatu transaksi sudah terjadi, tetapi informasi tersebut belum dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan. Contohnya, ketika sebuah perusahaan telah membayar sewa gedung atau sewa kantor selama 2 tahun, tetapi perusahaan tersebut belum mencatatnya ke dalam akun perkiraan sewa dibayar di muka, sehingga perlu terjadinya jurnal penyesuaian. Yang kedua, transaksi yang sudah dicatat dalam perkiraan bersangkutan tetapi saldo perkiraan masih harus disesuaikan agar dapat disajikan dalam nilai yang benar. Contohnya, ketika sebuah perusahaan telah mencatat nilai perlengkapan di neraca saldo, kemudian ketika melakukan perhitungan kembali di gudang, nilai perlengkapan berbeda dengan nilai perlengkapan yang ada di neraca saldo. Maka, perusahaan perlu melakukan penyesuaian untuk mendapatkan nilai perlengkapan yang sebenarnya. Konsep akuntansi pada jurnal penyesuaian. Ada dua konsep akuntansi pada jurnal penyesuaian. Konsep pertama yaitu konsep akuntansi berbasis akrual atau accrual basis of accounting. Accrual basis of accounting adalah konsep yang mengusung pendapatan yang nantinya akan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode dalam kurun waktu pendapatan tersebut dihasilkan. Biasanya hal ini terjadi saat pendapatan dilaporkan, saat jasa telah dibayarkan kepada pelanggan,
atau adanya uang kas yang telah dan belum diterima dari pelanggan selama periode tersebut. Maksud dari konsep ini yaitu teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima ataupun kas belum dikeluarkan. Yang kedua, konsep akuntansi berbasis kas atau cash basis of accounting. Beberapa perusahaan menggunakan konsep akuntansi berbasis kas. Konsepnya didasarkan oleh kas, beban, dan pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi pada kurun waktu saat kas diterima atau dikeluarkan. Sebagai contoh sederhana, adanya laporan keuangan saat pendapatan diterima dari customer, sedangkan gaji dilaporkan saat kas dibayarkan kepada karyawan. Maksud dari konsep akuntansi berbasis kas yaitu berkebalikan dengan konsep akuntansi berbasis akrual. Jika berbasis akrual, pencatatan dilakukan walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan, tetapi pada akuntansi berbasis kas, pencatatan dilakukan ketika kas sudah diterima atau kas sudah dikeluarkan. Fungsi jurnal penyesuaian. Ada beberapa fungsi jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu agar pada akhir periode akun real yaitu akun harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang ketiga, menghitung setiap perkiraan nominal. Perkiraan nominal yaitu perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Yang keempat, agar akun-akun nominal yaitu akun pendapatan atau beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Ada beberapa akun yang perlu disesuaikan. Akun-akun tersebut yaitu yang pertama, beban dibayar di muka atau prepaid expense. Yang kedua, pemakaian perlengkapan. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Yang keempat, penyusutan aktiva tetap atau depreciation of fixed asset. Yang kelima, pendapatan diterima di muka atau deferred revenue. Yang keenam, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Yang ketujuh, piutang tidak tertagih. Akun yang perlu disesuaikan pertama yaitu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka artinya beban yang sudah dibayar, tetapi beban tersebut merupakan beban untuk masa yang akan datang. Penyusunan jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka dapat dilakukan melalui dua metode. Dua metode tersebut yaitu metode pertama, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai harta atau aktiva. Metode ini biasanya disebut sebagai pendekatan neraca. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah terlampaui atau sudah kadaluarsa atau sudah menjadi beban. Metode kedua yaitu beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Biasanya disebut sebagai pendekatan laba rugi. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang belum terlampaui atau belum kadaluarsa atau belum menjadi beban. Berikut ini contoh soal penyesuaian mengenai beban dibayar di muka. Kasus tersebut adalah pada tanggal 1 Mei 2019, perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 3.600.000. Maka penyelesaiannya adalah berdasarkan metode yang telah dijelaskan sebelumnya, maka metode pertama yang digunakan adalah pendekatan neraca atau dicatat sebagai harta. Premi asuransi untuk 1 tahun. 1 tahun terdiri dari 12 bulan, sebesar 3.600.000. 1 Mei 2019 hingga 31 Desember 2019 merupakan 8 bulan. Sehingga 8 per 12 dikali 3.600.000 sama dengan 2.400.000. Maka jurnal penyesuaian untuk pendekatan neraca tersebut adalah beban asuransi di sisi debit sebesar 2.400.000, asuransi dibayar di muka di sisi kredit sebesar 2.400.000. Kemudian metode kedua yaitu dicatat sebagai beban atau disebut dengan pendekatan laba rugi. Penyelesaiannya yaitu 3.600.000 dikurangi dengan yang telah menjadi beban sebesar 2.400.000 yaitu senilai 1.200.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah asuransi dibayar di muka di sisi debit sebesar 1.200.000 serta beban asuransi di sisi kredit sebesar 1.200.000. Pemakaian perlengkapan.
perlengkapan yaitu bagian dari harga beli perlengkapan yang telah dikonsumsi atau dipakai selama periode akuntansi. Penyesuaian perlengkapan dicatat dengan dua metode, yaitu sebagai harta atau pendekatan neraca dan sebagai beban atau pendekatan laba rugi. Contoh soal, saldo perlengkapan di neraca saldo senilai 1 juta, perlengkapan kantor yang masih ada di gudang senilai 600.000. Pembahasan, jika teman-teman melakukan pencatatan pendekatan neraca, maka nilai perlengkapan neraca saldo dikurang nilai perlengkapan di gudang, yaitu 1 juta dikurang 600.000 sama dengan 400.000. Jurnalnya, beban perlengkapan 400.000 di debit, pada perlengkapan 400.000 di kredit. Sedangkan jika teman-teman melakukan pencatatan menggunakan pendekatan laba rugi, maka jurnalnya perlengkapan 600.000 di debit pada beban perlengkapan 600.000 di kredit. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang masih harus dikeluarkan oleh perusahaan pada akhir periode. Contoh soal, pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat 4 orang buruh yang belum menerima gaji sebesar 500.000 per orang. Pembahasannya, 500.000 dikali 4 orang sama dengan 2 juta. Maka jurnalnya, beban gaji 2 juta rupiah pada hutang gaji 2 juta rupiah. Yang keempat, penyusutan aktiva tetap. Penyusutan adalah kerugian yang ditanggung oleh perusahaan atas penurunan nilai aktiva tetap, misalnya mesin, peralatan, dan lain-lainnya. Contoh soalnya, penyusutan mesin ditetapkan senilai 3 juta rupiah. Maka, jurnalnya, beban penyusutan mesin sebesar 3 juta rupiah di debit pada akumulasi penyusutan mesin 3 juta rupiah di kredit. 5. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima lebih dahulu atas pembayaran transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Metode pencatatan penyesuaian pada pendapatan diterima di muka yaitu dicatat sebagai hutang atau pendekatan neraca dan dicatat sebagai pendapatan atau pendekatan laba rugi. Contoh soal, pada tanggal 1 Juli 2019 diterima pembayaran sewa gedung senilai 12 juta untuk masa 1 tahun. Pembahasan, jika teman-teman menggunakan pendekatan neraca sama dengan 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sama dengan 6 bulan. Jadi 6 per 12 dikali 12 juta sama dengan 6 juta rupiah. Maka jurnalnya, sewa diterima di muka 6 juta rupiah di debit pada pendapatan sewa 6 juta rupiah di kredit. Yang kedua, jika teman-teman melakukan pencatatan dengan pendekatan laba rugi, maka 12 juta rupiah dikurang 6 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Jurnalnya, pendekatan sewa sebesar 6 juta rupiah di debit pada sewa diterima di muka 6 juta rupiah di kredit. 6. Pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang masih akan diterima perusahaan akibat dari pelanggan yang belum membayar utangnya. Contoh soalnya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sewa yang masih akan diterima untuk bulan Desember senilai 4.200.000. Jurnalnya, piutang pendapatan sewa sebesar 4.200.000 di debit pada pendapatan sewa sebesar 4.200.000 di kredit. Yang ketujuh, piutang tidak tertagih. Pencatatan piutang tidak tertagih dibedakan menjadi dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Contoh soal, piutang tidak tertagih ditaksir senilai 1 juta untuk tahun 2019. Untuk metode langsung, jurnalnya beban kerugian piutang sebesar 1 juta di debit dan piutang sebesar 1 juta di kredit. Sedangkan untuk pencatatan metode tidak langsung atau cadangan, yaitu beban kerugian piutang sebesar 1 juta di debit pada cadangan kerugian piutang sebesar 1 juta di kredit. Untuk contoh format jurnal penyesuaian seperti ini, formatnya sama dengan jurnal umum yang seperti biasanya. Baiklah teman-teman, itu adalah materi tentang buku besar dan jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Semoga materi tersebut dapat membantu kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, comment, and like-nya ya guys. See you!
Bye.